30 menit berlalu dari pukul 11. Hadirkan informasi dan hiburan bagi keluarga Anda. Sonora FM 97,4 ada di Sonora Jogja, sahabat Sonora. Kita masih di program Teras Kota di edisi di Kamis ini 28 Maret 2024. Dan seperti yang Has sampaikan ya, buat di jam ini kita ada perbincangan ini bersama DPD Kota Yogyakarta. Dan ini sudah hadir di studio sahabat Sonora dari Komisi B, ini Ketua Komisi B DPD Kota Jakarta, ada Pak Susanto Dwiantoro SE ya. Pak Antoro, selamat siang Pak, apa kabarnya ini? Ya, selamat siang semuanya pendengar Sonora dan salam sehat selalu. Salam sehat selalu juga ya. Oke, dan ini kita masih menunggu dari Dinas Pariwisata Kota Jakarta ya. Oke, karena kita mau bincang seputar potensi wisata yang ada di Kota Yogyakarta. Dan untuk Anda sahabat Sonora yang mau bergabung, silakan kita tunggu di 557762 untuk teleponnya, atau bisa juga Anda bergabung melalui 081754832000 ya. Potensi wisata di Kota Yogyakarta. Nah, ini kayaknya apa ya? Yogyakarta itu memang kalau libur, nggak libur aja itu luar biasa kunjungan wisatanya. Weekend itu waduh ramai banget. Nah, apalagi nanti menjelang Lebaran dan hari Lebaran setelah itu, wah ini pasti juga akan padat banget di Kota Yogyakarta ya. Nah, sebenarnya kalau kita berbincang seputar potensi pariwisata di Kota Yogyakarta ini Kadis Fundi nih, Pak Antoro, monggo disampaikan dulu. Ya, Mas Hasta Matursun dan seluruh pendengar Radio Sonora di wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Dari sudut pandang kami di DPD Kota Yogyakarta, yang pertama bicara pariwisata di Kota Yogyakarta, pasti tidak lepas dari beberapa destinasi objek wisata. Kemudian ditambah dengan bagaimana hari ini ada pergerakan di 25 kampung wisata, Mas. Nah, kemudian juga bagaimana hari ini beberapa destinasi yang sifatnya boleh dikata ini menjadi investasi dari beberapa investor yang dari Kota Yogyakarta ini menjadi satu kesatuan. Tetapi kami ingin menyampaikan pada kesempatan kali ini, khususnya di liburan Lebaran, ya, tadi disampaikan tidak hanya musim liburan saja, tapi musim-musim biasa ini Jogja ini sudah padat, karena memang kami meyakini memang PAD, pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta, terbesar pertama dari jasa pariwisata, yang kedua dari jasa pendidikan. Nah, dari dua sektor jasa ini menjadi satu kekuatan. Jadi memang Kota Yogyakarta yang kurang lebih ada penambahan kurang lebih 400.000 dari mahasiswa dan pelajar yang berdomisili di Kota Yogyakarta ini selalu membawa dampak, dan mereka juga kita fungsikan sebagai bagian dari agen promosi, Mas. Benar-benar ya, agen promosi ya. Agen promosi. Tanpa kehadiran kawan-kawan mahasiswa dan pelajar Kota Yogyakarta ya tentu saja akan susah, kita biayanya juga agak high. Iya. Karena mereka secara nggak langsung ini ya Pak ya, mungkin posting upload di IG-nya, di TikTok-nya kayak gitu kan, jadi mempromosikan destinasi wisata yang ada di kota ini secara nggak langsung ya. Menarik gini ya. Ya. Jadi berbaik-baiklah dengan semua komponen stakeholder yang ada di Kota Yogyakarta. Oke, benar. Indonesia ini ada di Kota Yogyakarta, Mas. Iya. Ada berapa sih hari ini asrama mahasiswa dan pelajar, mulai dari kabupaten, provinsi, semua ada di Kota Yogyakarta. Oke. Kalau kita berbincang dari Dewan sendiri, terus ini dukungan terhadap industri pariwisata seperti apa Pak ini? Ya, tadi sampaikan di depan bahwasanya tidak lepas dari destinasi. Tapi hari ini ya kurang lebih sekitar 3 tahun pasca pandemi COVID, Mas. Kota Yogyakarta tidak boleh hanya percaya dan hanya tergantung pada destinasi yang sudah ada. Oke. Malioboro, Keraton, kemudian beberapa kebun binatang yang lainnya itu tidak boleh hanya menjadi satu acuan
ke Jogja harus ke situ. Tidak. Sehingga mulai dari pergerakan 17 kampung wisata, hari ini sudah di 25 kampung wisata, Mas. Ini disupport penuh untuk bagaimana menghadirkan nuansa liburan, nuansa pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta dalam suasana sosial masyarakat yang hari ini welcome. Ini loh kearifan Kota Yogyakarta, ini loh ramah tamahnya Kota Yogyakarta. Yang namanya berhati nyaman, ini loh kita representasikan di 25 kampung wisata. Kemudian juga kami mendorong bagian dari bagaimana menyambut setiap event ataupun momentum yang di Kota Yogyakarta, baik dari liburan Lebaran, kemudian ada liburan Tahun Baru dan Natal, ini juga dikemas. Oke. Dikemas. Ya, kalau boleh kami menyampaikan, salah satu kampung wisata di Kota Yogyakarta sudah berkoordinasi dengan kami untuk mengadakan satu event adat tradisi, Mas. Kampung wisata ya? Ya, kampung wisata Pandean. Ini besok H+7, ini ada namanya Bakdo Kupat, Mas. Bakdo Kupat, wah ini GG. Nah, ini bisa menjadi referensi yang kita dorong untuk menjadi kalender of event-nya. Orang datang ke Jogja pada masa Lebaran tuh dapat apa sih? Lihat apa? Nah, ya mari. Salah satunya kita naikkan ada yang namanya Bakdo Kupat dari kampung wisata Pandean. Di situ representasi bagaimana ngupatnya ini, karena lain desa lain Mowocoro. Nah, di sana seminggu setelah Lebaran itu ada acara ngupat, kemudian diarak satu kampung. Oh, di Pandian itu ya? Iya, kemudian ada acara makan bersama, kupat kupat dengan opor gratis, Mas. Kemudian ada gunungan kupatnya juga, yang nanti salah satunya ini kalau yang beruntung di dalam kupat yang kosong itu ada uang. Wah, menarik ya. Ada berkah tersendiri. Dan ini sudah rutin dilakukan oleh kawan-kawan di Kampung Wisata Pandean di Kementerian Umbularjo, tepatnya di Utara Exis Square. Oh iya. Sehingga nanti ini menjadi satu agenda rutin. Sebenarnya rutin, tapi ini kita up agar lebih besar. Untuk bagaimana nanti ini bisa menjadi daya tarik tersendiri. Oh, ada nuansa tersendiri, ada pengalaman tersendiri tentang Kota Yogyakarta. Seperti itu. Menarik sekali nih Pak Antoro, kalau kita berbincang Yogyakarta, khususnya Kota Yogyakarta ini tidak boleh hanya di zona nyaman dengan keberadaan tempat-tempat wisata yang sudah ada gitu ya, tapi dimunculkan juga wisata-wisata yang seperti salah satunya di Pandian ini ya. Mungkin juga di kampung-kampung lain juga didorong seperti itu Pak programnya kayak gitu. Ada juga kalau tidak salah di kawasan Jeron Benteng. Ada festival Jeron Benteng yang nanti juga salah satunya menangkap bagaimana kawan-kawan yang ada di Jeron Benteng, ada 2 kampung wisata sana. Kampung wisata Kadipaten dan kampung wisata Taman Sari. Nah, tapi lokasinya kalau tidak salah tahun kemarin ada di alun-alun selatan. Jadi di situ ada pestanya, potensi dari 2 kampung wisata yang ditaruh di alun-alun selatan untuk menyambut wisatawan juga. Ada pameran UMKM, produk lokal, kemudian ada pentas seninya juga. Nah, kalau yang dulu diajak ada satu kegiatan flash mob tari klasik oleh beberapa 100-an penari dari 2 kampung wisata, kemudian mengajak seluruh wisatawan yang hadir untuk ikut belajar menari bersama flash mob, stylenya, gayanya Jogja, gitu. Nah ini menjadi salah satu untuk bagaimana Kota Yogyakarta tidak boleh diam dengan zona nyaman dari Sabang Mahasta. Tapi bagaimana di setiap sudutnya ini ada ruang tersendiri, harus ada pengalaman tersendiri. Karena salah satu dari Sabta Pesona kenangan, kenangannya harus dibangun. Karena kalau hanya mengandalkan itu saja ya sudah. Aku setahun di Yogyakarta wis paling seperti itu. Tapi hari ini seperti itu. Wah, itu kata-kata ini yang sering kami dengarkan. Dan ini kami tangkap benar. Kami olah di DPD Kota Yogyakarta ketika rapat kerja dengan teman-teman Dinas Pariwisata, kita tekankan. Kamu tidak boleh diam. Ketika yang lainnya ini liburan, kita yang bekerja. Harus. Dan kemudian ketika para tamu menjadi tamu yang sepantasnya, kita harus menjadi tuan rumah yang terbaik untuk mereka. Gitu. Jadi tagline-nya diganti nih, Anda libur kami menghibur. Iya.
konsekuensi dari kota pariwisata berbasis budaya. Oke, dan ini dorongan dari Dewan sendiri luar biasa ya untuk untuk apa istilahnya, untuk memunculkan hal baru seperti ini, biar tadi tidak muncul kata-kata lagi paling yokur ngono-ngono. Iya. Wah, ini karena nanti akan dicaplok sama daerah lain juga. Benar. Daerah lain ini ya hari ini kalau kami fight ngomong ya sudah kompetitor. Ya apakah kita akan terlena? Ya hari ini kita menangkap kalau target pasti terpenuhi, tapi tidak sekedar itu, Mas. Target wisatawan datang ke Kota Yogyakarta Lebaran 7 juta. Tapi kita juga menganalisa, Mas, dampaknya apa untuk masyarakat sekitar. Terus bagaimana kalau itu parameternya hanya kunjungan lama tinggal di hotel, homestay dan lain-lain, ya sudah selesai. Tapi kami ingin ada impact yang lainnya. UMKM yang hari ini ada di sudut-sudut gang, di dalam kampung, apakah mereka hanya menjadi pendengar, penonton saja menghadapi dan melihat fenomena macetnya? Enggak, kami enggak mau seperti itu. Kami ingin mereka juga merasakan. Hari ini kami boleh bicara 65% perekonomian kota ini dari sektor UMKM yang ada. Jadi ya kita dorong hari ini kita punya juga 30, Mas, sentra kawasan industri. 30 ya. 30 kawasan selain tadi 25 kampung wisata. Mereka juga harus dapat dampaknya dong. Jadi bagaimana mengemas satu kawasan atau sentra ini di samping menjadi kawasan industri juga menjadi bagian daya tarik. Saya pengen lihat industri belangkon. Tidak hanya sekedar membeli belangkon di Barengarjo, di Malioboro. Piye itu caranya gawe? Ada filosofinya enggak toh? Nah, ini kita dorong. Di kawasan Patang Puluhan, di kawasan Purbayan ini ada loh kawasan sentra yang hari ini membuat belangkon. Ini mulai dikenalkan di up. Jadi kami juga berharap pariwisata di Kota Jakarta tidak hanya tanggung jawabnya Dinas Pariwisata, tapi tanggung jawab bersama. Tidak ada egosentris dari OPD, tapi Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM punya tanggung jawab juga. Seperti itu. Ini menarik tadi. Jadi dibentuk atau diciptakan sebuah tempat wisata yang tidak sekedar berkunjung saja, tapi ada pelibatan UMKM-nya di sana, terus dikemas lagi menjadi sebuah edukasi. Tadi muncul lagi ya Pak ya, membuat belangkon, apa sih filosofinya? Mungkin ada tempat lagi, apa sih ini maksudnya? Wah, luar biasa deh. Ada satu lagi, Mas. Gimana? Di Kampung Wisata Warung Boto. Ada outlet di Jalan Veteran ini berbahan baku dari sampah, Mas. Namanya Resign di sana. Resign. Di dalamnya banyak produk-produk, mulai dari tas, kemudian aksesoris yang lainnya, produk craft lah, yang sudah mulai dijual. Ini dihasilkan dari produk bank sampah yang di-recycle, kemudian karena apa, di Kampung Wisata Warung Boto salah satu pemaketan wisatanya itu adalah salah satunya belajar terkait dengan pengolahan sampah, dari sampah menjadi suatu hal yang bisa dijual. Ini gitu. Juga makin menarik ya. Akhirnya kemana-mana Pak ya. Iya. Lingkungan pun juga kena ya. Bener. Semua harus dapat impact-nya. Percuma kalau yang cuma lalu lalang, ada wisatawan, ada keluarga, plaknya dari luar, lalu lalang, paling beli kuliner yang lainnya, sudah. Tapi masyarakat hari ini harus mulai mendapat satu manfaat. Belajar menjadi tuan rumah yang baik ini kan agak susah. Memisah bagaimana adat, kultur, dan beberapa keyakinan ini juga harus menjadi PR tersendiri buat kami. Ini menjadi tantangan Pak, berarti ketika tantangan. Ketika ini disampaikan atau disosialisasikan ke masyarakat bahwa jangan hanya menjadi penonton atau cuma mendengar saja, tapi harus menjadi pelaku ini. Semua harus menjadi pelaku, saya rasa. Ya, ketika ini masih dalam hitungan kami, kapasitas hotel di Kota Yogyakarta ini berdampak pada huniannya. Ketika memang sudah melimpah, ya kawan-kawan masyarakat melalui kawan-kawan pengelola kampung wisata harus tanggap. Hari ini sudah lumayan, melalui beberapa kampung wisata sudah punya beberapa homestay, Mas. Homestay lama tinggal di kawasan, sebelum saya tinggal di Warung Boto. Ini ada kurang lebih sekitar 6 homestay, Mas, yang sudah siap.
yang sudah mendapat edukasi dari kawan-kawan di Dinas Pariwisata, bagaimana sih homestay yang setara, yang bisa dikatakan bisa dijual. Kemudian bagaimana skema pelayanannya. Nah, ini kan saya rasa sudah biasa hari ini sudah dilakukan. Kawan-kawan di Pakualama, di Kota Gede, di Pringgan, saya melihat sendiri. Mereka mendapatkan dampaknya dan sudah bekerja sama dengan beberapa kawan-kawan dari hotel dan lainnya, ada limpahannya, boleh loh ke homestay. Karena saya dulu pernah mencetuskan salah satunya One Village One Hotel, Mas. Satu hotel menjadi bapak asuh satu kampung wisata atau satu kelompok. Sudah jalan Pak itu? Jalan, dan hari ini masih ada yang bertahan. Ya. Ada satu hotel yang sudah berani untuk setiap di depan ini terpampang produknya UMKM atau kampung wisata yang ada. Sudah banyak hotel hari ini yang ketika welcome drinknya mengambil dari produk UMKM. Wah, ada ini kita yang biasa bikin wedang uwo, ada yang wedang seruni dan lainnya. Boleh loh ini menjadi salah satu paketan ketika ke hotel untuk ditampilkan dan dijual. Ada loh di setiap kamar hotel yang hari ini mempunyai satu harga tersendiri. Nanti di depan di kamarnya sudah tersedia beberapa produk makanan khasnya yang diproduksi oleh teman-teman UMKM. Jadi One Village One Hotel 5 tahun yang lalu, Mas, ini kami dorong. Yang hari ini sudah berjalan dan mungkin tinggal bagaimana hari ini menggalang semua pihak untuk menjadi tuan rumah di kotanya sendiri. Tuan rumah di kotanya sendiri. Oke, setuju deh ini. Mantap, kita break dulu untuk komersial. Sebelum nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Dan terima kasih juga untuk Anda sahabat Sonora yang sudah memilih Sonora untuk menemani suasana siang Anda. Dan kita masih di perbincangan siang kali ini seputar potensi wisata di kota Yogyakarta. Yang mau bertanya boleh banget ya di 5577762 atau di 0817548200. Oke, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Sorotomat Kota Baru Yogyakarta. Kita berbincang sahabat Sonora seputar potensi wisata di kota Yogyakarta untuk Kamis ini 28 Maret 2024 ya. Ada beliau Ketua Komisi B DPRD Kota Jakarta nih, Pak Susanto Dwi Antoro SE ya. Pak Antoro, kita lanjut dulu ya. Nah, tadi disampaikan di awal sedikit cerita berkaitan dengan dampingan dari kampung wisata yang dicetuskan oleh Pak Antoro dan tim tentunya ya. Nah, mungkin bisa bercerita nih Pak, seperti apa sih tantangannya, berjibakunya untuk bisa apa istilahnya berhasil seperti ini dengan sekarang kalau bisa dibilang angka, ada angka yang bisa bisa dinikmati oleh para kampung wisata ini. Gimana Pak, monggo? Iya. Tantangannya, Mas, ini ada beberapa hal yang mungkin mengkolaborasi. Kolaborasi ya. Kampung wisata ini harus bisa menjadi rumah besarnya segala kegiatan yang akhirnya bisa mempunyai dampak pariwisata atau dampak yang bisa dijual, mewakili kampungnya, mewakili wilayahnya dalam kerangka besar, mewakili kota Yogyakarta. Nah, ini sebenarnya kalau wisatawan di bulan Ramadan ini kan bisa dideteksi juga, Mas, bagaimana sensasi di setiap sudut kota Yogyakarta yang hari ini berdekatan dengan beberapa destinasi wisata. Seperti hari inilah Pasar Ramadan di Jogokarian. Ini kan berdekatan dengan kawasan Prawiro Taman. Bagaimana itu bisa dikolaborasikan, kawan-kawan beberapa pelaku wisata ini bisa bekerja sama dengan takmir masjidnya, panitianya. Benar-benar ini kan bisa dijual. Tapi hari ini kami menangkap memang, sudah, kita lihat saja. Ada kreativitas yang nanti kami harus seizin dengan pengelola yang memang lokalnya. Jadi wisatawan ini kan tentu saja harus semua pasti. Jangan sampai hari ini dipublikasikan tahun depan Lebaran atau Ramadan 2025 ternyata besok nggak dilaksanakan. Ini kan juga bahaya. Sehingga harus menggandeng semua pihak. Karena hari ini juga kami lihat potensi kampung wisata ada di Prawiro Dirjan, Mas. Hari ini bikin juga pasar Ramadan yang dikemas dengan pentas seni.
1 bulan full. Kemudian di Kusuma Negara ini ada di Kelurahan Mujamuju. Oh, iya, Ada iya, pasar. iya. Ada pasar Ramadan menampilkan UMKM-nya. Kemudian di kawasan Kota Gede. Ini sepanjang jalan dari pasar Kota Gede ke barat sampai dengan mendekati jembatan di dekat PMI ini juga kalau sore tutup jalannya, hanya khusus untuk pasar Ramadan. Nah, ini sebenarnya kan kawan-kawan kampung wisata Pringgan, Purbayan ini kan bisa mengadopsi, tapi kami selalu merekod hal-hal tersebut untuk kemudian harus ditampilkan nuansa pariwisatanya apa yang bisa dijual. Nah, tantangannya adalah mengkawinkan, mentautkan, atau paling tidak ya kampung wisata ini menjadi rumah besarnya. Karena pernah kami lakukan ini di Warung Boto, Mas. Kami punya event khusus setiap Idul Adha. Ini ada festival takbir Piala Wali Kota. Wah, ini gede, Mas. Gede. Ya, akhirnya ketika dulu kampung wisata, akhirnya kita balik, kita serahkan kepada teman-teman pemuda, remaja masjid yang ada di sekitar, kemudian untuk dilakukan. Dan ini kita kemas secara pariwisata, yang akhirnya kita bisa jual loh, tempat untuk wisatawan yang berbayar untuk bisa menikmati nuansa sepertinya hanya wayang Jojanet Karnival, tapi nuansanya religi nih. Nah, ini yang mungkin tantangan terbesar adalah mentautkan, Mas, mengkolaborasikan seluruh aspek stakeholder untuk bisa bicara dalam kerangka yang sama pariwisata. Pariwisata berarti apa? Dodolan. Dodolan 2 makna. Dodolan jualan dan dodolan. Nah. Dodolan artinya main. Ya. Okay. Ini 2 esensi ini yang ini beberapa 1 tahun yang lalu pernah kita lemparkan. Kita pecah. Dodolannya miliknya kawan-kawan perindustrian koperasi UKM. Dodolane TE Dinas Pariwisata. Ini strategi yang sebenarnya kalau orang kritis seperti itu akan menangkap, oh ini esensinya. Tapi ternyata ada yang akhirnya egosentris sendiri. Oh, kami maunya dodolan kok. Aku maunya jualan. Teman-teman UMKM ini domainnya UMKM ini. Nah, ini kan sebenarnya perlu duduk bersama akhirnya di 2 pimpinan OPD ini untuk bisa ya ngaduk ya. Jogja ini apapun bisa dilakukan. Jogja ini apapun bisa untuk dikerjakan. Tetapi mentautkan, menyamakan visi dan misinya dari masing-masing personal. Banyak orang pintar, Mas, di wilayah Jakarta, di wilayah-wilayah. Ini harus dijadikan satu ngomong. Pernah kita coba dulu di 2-3 tahun yang lalu. Kita berikan kita berikan anggaran khusus untuk bicara pariwisata per kelurahan 200 juta. Ini bisa digunakan untuk membuat satu kawasan, membuat satu identitas. Bisa ada yang beberapa yang bikin patung atau simbol bergodo, atau di dalamnya ada apa ya? Oh, ada kampung kesenian, ada yang di sudut Malio, di sudut Pakualaman itu ada yang bikin pengrawit. Oh, di situ tandanya ada satu kelompok seni. Orang bisa belajar, orang bisa mendengarkan, orang bisa melihat. Ada beberapa di wilayah ada yang konsentrasi di Jemparingan. Ada loh yang bikin akhirnya patung orang memanah atau Jemparingan. Ada yang simbolnya khusus untuk bikin papan penunjuk. Oh, di sana ada umbul lanang, di sana ada umbul wadon, di sana ada sentra apa. Muncul dari bawah, muncul dari kelurahan, yang ini harapannya sudah tidak ada lagi mindset top down bagi saya. Bottom up, dari bawah harus memunculkan. Kowe kudu ngomong apa yang kamu punyai. Begitulah seharusnya pariwisata di Kota Yogyakarta. Kalau hanya top down, saya rasa event-event gede yang itu sudah ada yang ngatur lah di teman-teman dinas.
Tetapi ketika dari bawah ini juga harus diapresiasi, ditangkap. Oke, Pak, tapi begini Pak, saya mencoba untuk tadi ceritakan di awal pengalaman dari Pak Antoro sendiri Iya, di iya. Warung Boto. Ya, Yang namanya mungkin saya coba saya sendiri ya, untuk pertama kali odo-odo bahasa itu, Iya. kan semangat banget itu ya. ya. Tapi ketika berjalan waktu mengendor. Nah ini mungkin bisa cerita Pak ini Iya. untuk tetap menyemangati biar tetap eksis kayak gitu. Ya. Kebalik Mas, dulu saya perlu tantangan di Oh awal. malah gitu ya? Karena yang mau saya jual situs Warung Botonya dulu. Oh iya. Kondisinya pasca gempa hancur. Oh iya iya. Nah, Ada gempa ada. kemudian kurang lebih 3 tahun Oke. kami harus menggandeng, ketemu BPKCB, ketemu dengan banyak pihak. Akhirnya deal lah bahwasanya situs Warung Boto ini mau direnovasi. Kemudian mulai bergerak kami di beberapa wilayah kampung sekitar. Di kawasan Warung Boto kita gerakkan dengan skema seni budaya. Simpel saya dulu Mas. Saya pengen seperti halnya Ramayana punya Ramayana yang ada di Prambanan. Prambanan. Saya pengen ada satu sendatari di situs Warung Boto yang berbayar ketika menonton. Ada paketan siang, ada paketan malam. Akhirnya kami berkutat dengan kawan-kawan yang kurang lebih hanya sekitar 5 orang tuh. Bikin pengurus kampung wisata. Kemudian kita bikin kegiatan rutin sama seperti yang tadi disampaikan. 1 minggu menjelang bulan Ramadan, Mas. Karena apa? Esensinya dulu kampung wisata Warung Boto ada dengan situs Warung Boto atau yang lebih keren dinamanya Tok Umbul, Mas. Untuk umbul ya. Ini untuk padusan, Mas. Hmm. Jadi persiapan untuk bulan Ramadan. Ramadan. Akhirnya terciptalah yang namanya merti adat, yang namanya merti Tok Umbul. Dengan menampilkan sendera tari padusan. Oh gitu. Oke. Dan itu sampai hari ini kita punya berapa paketan, Mas? Ada yang paketan 5 menit, ada paketan 15 menit, ada yang paketan Sendera setengah jam. tarinya tadi? Iya. Yang tampil warga sekitar. Penabuhnya, karawitannya. Sudah. Kita bisa akhirnya membuat proposal, bisa mempunyai gamelan sendiri, Mas. Wah. Ada pelatihan sendiri setiap tahun. Ini kita oke. tampilkan dan ini bisa kita jual ke beberapa teman-teman hotel, Asita, HPI ini tahu. Akhirnya paketan 1 orang 75.000 nonton sendera tari yang ada di Tok Umbul sambil makan makanan yang dikelola oleh kawan-kawan kampung wisata di bidang kuliner. Lagi-lagi UMKM jalan Iya, sini lagi. saya juga di sana setiap tahunnya membuat namanya festival kuliner, Mas. Khas Warung Boto. Khas Warung Boto. Dengan kita menggandeng 9 kelompok PKK di 9 RW di Kelurahan Warung Boto. Festival kulinernya adalah aneka bacemen, Mas. Baceman yang hari ini kita ketahui itu kan tahu, tempe, gembus. Iya. Ternyata banyak varian yang ketika kita bikin festival. Kemudian kita juga bikin yang namanya festival minuman stop buah. Sepengetahuan kita kan tahunya kan hanya ada jambu. Iya. Terus kemudian ada apa ya, nangka, nanas dan lain. Ternyata ada banyak varian kreativitas tuh. Nah, kita ambil ini untuk menjadi satu referensi bagaimana tahun depan kita akan menampilkan ini terus untuk produk minumannya. Itu, Mas. Kemudian kemarin terakhir kita bikin yang namanya festival kaitannya oleh-oleh khas. Oleh-oleh khas. Ya. Warung Boto. Ya. Itu yang hari ini masih bisa berjalan dan hari ini menjadi satu kekuatan kami. Semua harus dapat peran, semua harus dapat manfaat dari itu. Gitu cerita berjibakunya Iya. sama teman-teman Warung Boto gitu. Ya. Wah, sampai sekarang ini ya tetap eksis, Ya, tetap masih. bertahan seperti itu ya. Baik, Pak Antoro, kita harus break dulu. Ini untuk komersial dan nanti juga kita akan lanjutkan perbincangan kita di kesempatan siang kali ini. Oke, masih di lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Surotombat, Kota Baru, Yogyakarta. Sahabat Sonora, kita masih di perbincangan di kesempatan siang kali ini seputar potensi wisata di Kota Yogyakarta ya. Tadi sudah banyak disampaikan sama beliau Pak Suranto Dwiantoro SE selaku Ketua Komisi B DPRD Kota Jakarta, dan ini sudah hadir juga sahabat Sonora dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta yang
sering datang ke Sonora juga ya. Kalau berbincang seputar event atau kalender event yang ada di Yogyakarta ini, sudah hadir ada Ibu Yurnelis Piliang ya. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya? Mungkin dekat dengan mic Ibu biar kedengaran dengan sahabat Sonora semuanya. Iya. Nah, ini kami tunggu informasinya seputar kalender eventnya. Kota seperti apa ini ya? Iya. Oke, apalagi ini menjelang liburan Lebaran. Nah, pasti ada event-event yang menarik yang ada di Kota Yogyakarta yang bisa dikunjungi oleh para pengunjung semuanya ya. Tadi saya sampaikan sama Pak Antoro juga bahwa banyak kampung-kampung wisata yang harapannya itu muncul, kemudian itu menciptakan tempat-tempat wisata yang baru yang bisa dikunjungi juga. Nah, kalau dari dinas sendiri kan ada sepundi Bu menyikapinya. Baik, terima kasih Mas, kita ketemu lagi. Iya nih. Selamat siang sahabat Sonora semuanya. Jadi kalau terkait dengan Lebaran ya, ini memang menjadi satu perhatian kita karena pasti akan banyak sekali orang yang berkunjung ke Kota Yogyakarta, dan kita juga harus siap melakukan memberikan pelayanan yang terbaik ya Mas ya untuk ini ya. Jadi sebenarnya kita juga sudah mempersiapkan banyak hal ya atas arahan dari Pak Antoro juga, karena beliau juga mitra kami di Komisi B ya, bahwa kami juga harus melakukan yang terbaik. Nah, kita sebenarnya juga melakukan pelayanan pusat pelayanan informasi Mas. Kita buat di TIS ya, Tourist Information Service, yang kita laksanakan mulai dari tanggal, saya agak lupa nih tanggal ya, kira-kira nanti itu kita akan mulai sebelum Lebaran, nanti sampai dengan nanti selesai Lebaran. Jadi kita buat di venue tempat untuk TIS-nya itu sendiri kita laksanakan di depan Malioboro Mall dan Sono Budoyo, di depan Museum Sono Budoyo ya. Nah, itu kita akan siap memberikan pelayanan kepada semua masyarakat atau pengunjung yang datang ke Kota Yogyakarta pada saat pada saat liburan Lebaran ini gitu. Nah, selain itu kita juga melakukan monitoring evaluasi kepada usaha jasa pariwisata, hotel, restoran. Nah, ini teman-teman dari bidang industri juga akan melakukan itu, Mas. Sehingga nanti teman-teman yang di industri pariwisata, terutama yang di hotel, juga siap melaksanakan pelayanannya, prosedur dan SOP juga dijalankan ya, sehingga nanti memberikan pelayanan terbaik. Kami di bidang destinasi juga akan melakukan monitoring evaluasi kepada DTW, daya tarik wisata, destinasi yang kita miliki. Mulai tanggal 1 sampai dengan 5 April besok, kami akan mengunjungi beberapa daya tarik wisata. Kita daya tarik wisata itu ada 58 ya. Termasuk kampung wisata tadi yang disebutkan oleh Pak Antoro, kita punya 25 kampung wisata. Nah, kami nanti akan mengambil sampel secara random. Jadi kita akan melakukan monitoring evaluasi apakah mereka siap ketika nanti begitu banyak akan datang berkunjung ke Kota Jogja, bagaimana pelayanan primanya, sarpras yang mereka miliki, toilet, mitigasi bencana, terus juga jalur evakuasi, P3K mereka juga siap apa tidak ya. Terus pengolahan sampah mereka. Jadi jangan kita lupa bahwa begitu banyak orang datang pasti juga ada sampah. Ini bagaimana mereka mengelola sampahnya juga. Nah, terus teman-teman kami di bidang kelembagaan juga menyiapkan akan nanti itu melakukan pertemuan dengan teman-teman yang menjadi pengurus komunitas, umpamanya abang becak, bentor gitu. Nah, seperti itu. Nah, kita akan memberikan pengarahan juga pada mereka agar melayani sebaik-baiknya. Yang kita upayakan itu adalah agar kesan citra Kota Yogyakarta itu sebagai kota wisata juga ini sama-sama kita jaga semuanya ya. Jadi jangan sampai nanti ada komplain bahwa Jogja didatangi naik becak, ternyata diubung-ubung atau biayanya mahal. Nah, seperti itu. Nah, ini teman-teman kami juga sudah mulai siap untuk itu. Nah, kalau tadi yang saya sampaikan, teman-teman pemasaran juga membuat
poster player yang akan disebar ke semua stakeholder kita atau kepada teman-teman di industri untuk memberikan informasi-informasi penting lah bagi para wisatawan untuk datang. Nah, terkait tadi dengan destinasi ya. Destinasi apa yang bisa dikunjungi tadi sudah disinggung dengan kampung wisata. Ini kampung wisata kita juga sudah berbenah semuanya. 25 kampung wisata, di antara kampung wisata itu ada yang sudah terakreditasi dengan baik ya, ada yang sudah masuk berkembang, sudah masuk ke kategori maju dan mandiri. Ini saya kira mereka kalau secara kualitas dan pelayanan ini sudah siap. Nah, seperti umpamanya kampung wisata Purbayan, Rejowinangun, itu mereka sudah juara di tingkat nasional, Mas. Jadi anytime kapanpun wisatawan datang, mereka sudah punya paket-paketnya. Nah, ini juga ada kampung wisata Warung Boto, kebetulan itu tempat tinggalnya Bapak Antoro juga, beliau tahu. Dan ini juga menarik sebenarnya, Warung Boto itu juga dia konsen juga bagaimana pengelolaan sampah. Jadi itu juga bisa Pak belajar bagaimana masyarakat itu bisa melakukan aktivitas mendaur ulang sampah menjadi satu yang berguna. Terus bagaimana di sana pengelolaan sampahnya Warung Boto cukup bagus. Juga ada kampung-kampung wisata yang lainnya mungkin seperti Cokro Diningratan. Di sana juga ada kampung yang dimana masyarakatnya ramah terhadap lingkungan, mengelola sungai dengan local wisdomnya ya. Jadi masyarakat di sana merasakan bahwa sungai itu sangat menjadi halaman depan mereka dan itu diupayakan menjadi satu daya tarik wisata yang bagus. Ada kelas sungai, pinggir-pinggir sungainya itu dari tata cantik dan menarik. Ada juga pasar minggon di pinggir sungai gitu loh. Nah, ini sangat banyak di kampung wisata Kadipaten, kampung wisata Patehan yang dekat dengan dengan keraton. Di sana juga banyak paket-paket wisata yang bisa dinikmati, terutama paket wisata budayanya. Nah, ini mereka juga kita harapkan besok itu juga siap lah menerima wisatawan yang datang khususnya di Lebaran ini. Oke. Banyak sekali ternyata ya, ada 58 destinasi wisata yang bisa dikunjungi ya, termasuk itu kampung wisata yang tadi diceritakan sama Pak Antoro juga. Nah, saya kembali ke Bu Lis dulu ya, nanti kembali ke Pak Antoro juga nih. Kalau kita ngomong seputar yang unggul atau program unggulan, ini mana Ibu atau apa ini? Atau semuanya unggulan ya? Jadi bisa kami sampaikan sebenarnya Kota Yogyakarta itu kan tadi sudah kita sampaikan ada 58 destinasi wisata di Kota Jogja, dan sebenarnya kita juga adalah kota yang unggul dalam akomodasi ya Mas ya. Kita punya hotel cukup banyak, hampir 700 dengan semua fasilitas yang dimilikinya, mulai dari hotel bintang berapa, kita sudah punya sampai bintang 5. Nah, ini juga menjadi pilihan. Tapi lebih dari itu, kita juga mengandalkan terkait dengan event ya. Event kita bagus-bagus dan cukup banyak, baik event yang diselenggarakan oleh pemerintah, itu teman-teman dari Dinas Kebudayaan, Dinas Perdagangan, event-event mereka juga bagus, termasuk yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Nah, ada kabar baik nih Mas, event kita Wayang Jogja Night Carnival itu adalah event unggulan kita, ini udah masuk top 10 loh. 10 event terbaik di tingkat nasional. Jadi Kemenpar itu melakukan kurasi terhadap ribuan event yang didaftarkan. Nah, tahun ini alhamdulillah Wayang Jogja Night Carnival itu masuk 10 terbaik. Jadi besok insya Allah 7 Oktober di puncak hari ulang tahun Kota Yogyakarta ini akan kita gelar lagi. Nah, yang paling penting adalah bagaimana event itu memberikan dampak ekonomi pada masyarakat kita. Nah, harapan kita kan seperti itu Mas. Nah, selain itu cukup banyak event-event yang cukup menarik ya yang di Jogja ini. Ada cross culture yang dilaksanakan teman-teman kebudayaan, ada festival angkringan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, bahkan art joke itu juga sudah nasional dan internasional ya.
ya macam-macam event yang ada. Jadi memang kita memang menginginkan Yogyakarta itu diingat orang sebagai kota eventnya, Mas ya. Sedang kita upayakan untuk nanti itu menuju the city of festival ya. The City of Festival. Nah, ini adalah salah satu keunggulan kita, kota Yogyakarta, aksesnya sangat bagus, mudah dijangkau. Nah, jangan lupa juga Yogyakarta itu mengandalkan trio souvenirnya. Dia punya kekuatan di kuliner, fashion, dan kriya. Jadi orang kalau mau datang berwisata, biasanya juga akan bicara tentang souvenir kan, Mas. Iya. Cendera matanya apa, terus mau makan apa gitu loh. Nah, kuliner di Yogyakarta ini juga sangat variannya banyak. Dan mungkin kadang-kadang orang datang itu salah satu alasannya adalah mau menikmati kuliner. Nah, seperti itu, Mas. Oke, menarik ini ya. Dan ini berarti seperti yang disampaikan Pak Antoro tadi ya, Bu Lis ya, bahwa ketika wisata ini ada atau destinasi wisata muncul, berarti UMKM-nya juga jalan. Nah, karena tadi ada trio souvenir. Souvenir ya, ada kulinernya, fashionnya, ada kriya. Semuanya melibatkan UMKM. Jangan jadi penonton saja gitu ya, UMKM-nya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Kita harus break dulu, Bu Lis dan juga Pak Antoro. Ini di perbincangan cukup menarik ya, sahabat Sonora, seputar potensi wisata yang ada di Kota Jakarta. Silakan yang mau bergabung boleh di 5577762 ataupun 081754832000. Oke, sahabat Sonora, masih di perbincangan di kesempatan siang kali ini. Kita di perbincangan bersama di BD Kota Yogyakarta. Ini berkaitan dengan potensi wisata yang ada di Kota Yogyakarta ya. Narasumber kita ini juga ada Ketua Komisi B di BD Kota Jakarta, Pak Susanto Dwiantoro SE, dan juga ada Ibu Yurnelis Piliang dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Dan kita masih menunggu ini Pak Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta juga sini akan hadir di studio nih ya. Luar biasa nih perbincangan kita di siang kali ini. Nanti banyak informasi berkaitan dengan wisata yang ada di Kota Yogyakarta. Saya kembali ke Pak Antoro sebelum nanti ke Bu Julis, dan juga nanti kita Pak Wahyu semoga bisa rawuh menikanji. Nah, Pak Antoro, nah tadi disampaikan ada wisata-wisata yang memang itu harus istilahnya sudah eksis. Tapi ada wisata-wisata yang harus memang digenjot lagi. Nah, itu gimana dari Dewan sendiri, dukungan untuk yang sudah eksis gimana Pak, yang atau yang nanti yang harus digenjot lagi juga? Dengan yang sudah eksis mungkin eksistensinya yang harus dipertahankan dengan bagaimana kita melihat. Ya selalu rutin ada evaluasi. Saya sampaikan pariwisata Kota Jakarta itu kan tidak boleh larut dalam zona nyaman. Oke. Tanpa publikasi mungkin orang datang ke Jakarta karena kenangan. Nah, kenangan ini yang harus dibangun. Tadi sampaikan Bu Lis juga kaitannya dengan trio souvenir. Kan harus update terus ini. Tidak boleh hanya percaya pada Jogja kota gudeg, hanya gudeg saja yang hari ini. Orang kenal gudeg ya sudah seperti itu. Gudeg juga harus ditingkatkan. Ada banyak varian. Ya, boleh jujur kalau kami menyampaikan Kota Bandung menjadi referensi ketika bicara kuliner. Boleh kita tetap memegang teguh gudeg ini menjadi makanan khas Kota Jakarta, tapi pendampingnya ini juga harus. Karena tidak semua wisatawan itu kan ada yang lidahnya ini familiar, ada yang tidak, terlalu manis kami tidak. Ternyata ada varian juga loh, gudeg mercon dan lain-lain. Terus kemudian packagingnya hari ini dari gudeg yang masih pakai daun sampai dengan yang sudah berkaleng untuk oleh-oleh. Ini kan sudah dibangun. Bagaimana Dinas Perindustrian Koperasi UMKM ini juga sudah menyiapkan bagaimana hari ini fungsi kenangan dalam hal ini oleh-oleh juga dimunculkan. Kemudian yang masih berkembang, nah ini bagaimana meningkatkan Mas, kalau bicara terkait dengan daerah wilayah, lah ini ya memang butuh etos kerja yang kuat, karena tidak boleh hanya mengandalkan Dinas Pariwisata saja. Tetapi dari bawah, saya sampaikan program juga bottom up, tetapi juga rasa kelurahan dalam hal kaitannya dengan musrembang. Ini juga harus memunculkan loh pendanaan dari sisi kelurahan.
Kalau boleh jujur kami sampaikan, Bulis dan teman-teman pendengar Sonora, di Warung Boto ini sudah mengalokasikan kurang lebih 40% dari dana Musrem Bangkel Blok Grand ini untuk sektor pariwisata dan kebudayaan. Jadi di Warung Boto ada kampung wisata, ada kelurahan budaya. Ya. Kalau hanya mengandalkan dari sektor OPD, mengandalkan top down gitu, ya sudah, kita akan menunggu. Tetapi ketika bagaimana hari ini dari pemerintahan di wilayah paling kecil, kelurahan, yang hari ini dalam korelasinya ke pemerintahan, ini juga harus punya handar beni. Kalau hari ini kita persiapkan dengan edukasi, dengan pelatihan dan yang lainnya, oke, sebisa mungkin itu sudah disiapkan. Dan ini menjadi bagian dari persiapan masyarakat untuk bisa berkata, menyampaikan pariwisata, seni budaya untuk pariwisata. Dari kelurahan sudah muncul, kemudian kita naikkan grade-nya di level kementerian ataupun kecamatan. Tinggal nanti kami tampilkan untuk teman-teman dinas pariwisata maupun kebudayaan untuk ngomong, oh ternyata sudah siap masyarakatnya, sehingga tinggal menggenjot, tinggal bagaimana mengkolaborasi, tinggal bagaimana meng-create. Ini akan menjadi satu tampilan, menjadi salah satu destinasi wisata baru atau event baru yang nanti bisa ditampilkan berbasis wilayah. Gitu. Jadi kita mengawal. Saya paling rajin, Mas, untuk mengawal Musrembang. Sehingga saya juga hari ini menularkan virus. Virusnya adalah Pramusrembang. Pramusrembang. Minimal satu kelurahan itu 2-3 kali saya hadir mendampingi. Sebelum itu menjadi usulan dari berbasis wilayah. Di 10 kelurahan di dapil saya. Sehingga alhamdulillah saya terpilih kembali. Gitu. Okay. Saya pandu mereka untuk, ayo usulanmu itu yang konkret, yang bisa dilaksanakan. Dan saya pahamkan juga kepada kawan-kawan LPMK. Juga harus mendengar. Tidak hanya Musrembang itu dimaknai dengan pembangunan fisik, ganti konblok, pelatihan dan lainnya. Pelatihan juga hari ini juga kudu standar pariwisata. Pelatihan kuliner, pelatihan ibu-ibu PKK, ya kudu dirasa pariwisata. Sehingga ya alhamdulillah hari ini kita tidak pernah diam, kawan-kawan kampung wisata, kelurahan budaya, untuk ngomongin ngangkat potensi wilayah. Sehingga tematiknya saya selalu pas dengan apa yang hari ini oleh kawan-kawan Bapeda Kota Yogyakarta sampaikan. Semua harus mempunyai rasa pariwisata dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia di bidang dan meningkatkan beberapa sendi-sendi ekonomi kreatif, pariwisata dan seni dan budaya. Ini mau diulang-ulang, mau disusun kata-katanya, underannya tetap ngomong Kota Yogyakarta adalah kota pariwisata. Kota Yogyakarta tidak bisa lepas dari peran pariwisata. Belajar dari COVID, ketika pariwisata tidak bisa hadir di Kota Yogyakarta, semua angkat tangan. Lumpuh ya Pak. Lumpuh. Makanya menjadi tuan rumah yang baik, menjadi tuan rumah di kotanya sendiri. Nah, ini menjadi jawaban agar bagaimana setiap jengkal Kota Yogyakarta ini masyarakatnya kudu paham. Dan mungkin ini menjadi menarik. Tourism Informasi Service Mbak Alicia. Di rapat kerja terakhir kami sampaikan ditambah titik-titiknya agar kami juga ingin nanti ke depan teman-teman dinas pariwisata punya pasukan sendiri, Mas. Satgas pariwisata yang berfungsi, karena salah satu fungsi pelayanannya adalah wisatawan tidak boleh bingung. Hari ini mungkin dengan munculnya papan petunjuk, plakat dan yang lainnya mungkin bisa. Tetapi hari ini setiap wisatawan yang hadir di Kota Yogyakarta harus dapat informasi dan tidak boleh bingung. Kita ini hanya 32,8, dulu 32,5. Tetapi 2023 kemarin kita dapat 0,3 km tambahan. Karena aglomerasinya ternyata Kota Yogyakarta lebih 3 kilo. Jadi hari ini punya 32,8 km persegi, itu tidak luas. Sehingga paling tidak ada sisi pelayanannya ketika mulai di jalan, mulai di titik-titik kemacetan, titik-titik Kota Yogyakarta ini harus muncul yang namanya pasukan Satgas Pariwisata. Entah itu namanya apa nanti. Dan harus muncul, saya sampaikan juga, tidak hanya menghadapi momen-momen tertentu.
kita harus hadirkan kota Yogyakarta harus rame, Mas. Setiap wisatawan setiap harinya aku tuh ngerti. Oh, karena urusan macam-macam. Tadi sampaikan juga kota berbasis event. Ini kan baru ngomong ke event pariwisata, baru ngomong ke kebudayaan. Belum lagi nanti Dinas Pendidikan ngomong kita jadi tuan rumah Olimpiade untuk anak untuk matematika SD, SMP, SMA. Mungkin nanti teman-teman dari sektornya pemuda olahraga, oh kita hari ini Mandala Krida, ini sudah akan direnovasi standar internasional. Hari ini setiap tahunnya ini ada 8 klub liga, 1 yang membentuk timnya di kota Yogyakarta. Berarti akan banyak event ini kan, semua bicara event, nah ini nggak boleh dibatasi. Yang tampak di depan adalah tampak pariwisata dengan 3S, senyum, sapa, salam. Ini harus kita munculkan di setiap sudutnya. Sehingga ke depan mungkin TIS ini kita evaluasi, tidak boleh hanya hadir di berapa titik, 4 titik ya. Kemarin saya menginginkan juga di sektor selatan ada. Hari ini saya juga bicara dengan Kepala Dinas Pertanian kemarin. Kebun buah. Namanya kan susah, kebun plasma nutfah pisang. Sebenarnya di dalamnya ini kan ada esensi kebun pisang terbesar se-Asia Afrika. Saya rubah namanya kebun gedang Yogyakarta. Kebun gedang ya. Iya. Ini untuk bisa menjadi Jogjanya muncul ya. Iya, harus lafalnya dan sketching bisa enak didengar dengan posisi kejujaannya lokalnya. Oke. Lalu selatan sudah siap, utara lebih siap, barat kemudian di timur juga sudah siap. Gitu. Oke, menarik ya. Oke. Dan ini bersyukur sekali ya. Alhamdulillah ini yang sudah hadir juga di studio sahabat Sonora. Beliau ini Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, ada Pak Wahyu Hendratmoko SMM. Ini langsung kita sapa. Pak Wahyu, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik. Luar Matur biasa nuwun, mohon nih. maaf ini selamat siang untuk Pak Ketua Komisi B ini. Mohon maaf terlambat gabung. Senang sekali ini sampai di bela-belain untuk datang ke studio karena informasi wisata yang cukup penting ini ya berkaitan wisata yang ada di Kota Yogyakarta juga nih ya. Pak Wahyu, mungkin kita langsung ngobrol aja ya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Antoro juga nih berkaitan dengan Yogyakarta dan juga Bulis tadi. Yogyakarta banyak banget tempat wisatanya yang ada dan juga harapannya warga masyarakat itu juga ikut andil. Jangan menjadi penonton saja gitu Pak. Dengan tadi di Bulis juga cerita UMKM-nya ada di sana yang ikut bergabung. Pak Antoro juga, bahkan nih Pak Antoro kan bagian dari penggerak wisata di Warung Boto ya. Nah ini juga benar. Kalau Beliau itu adalah pemula, main muka lama. Jadi senior betul di bidang pariwisataan wilayah. jadi tahu bener ya Pak gimana? Udah nggak bisa dihapusin beliau. Oke, saya langsung ke Pak Wahyu. Nah, kalau Pak Wahyu sendiri melihat potensi wisata yang ada di Kota Yogyakarta ini, Kados Budi ini. Baik, gimana? terima kasih teman-teman Sonora dan para pendengar Sono dimanapun berada. Memang Kota Yogyakarta alhamdulillah sudah mulai pulih menika. Dan kepulihan ini bukan karena kami saja, teman-teman dari eksekutif dan legislatif yang terus memompa kepulihan ini, tapi banyak didukung oleh sektor-sektor yang lain termasuk keberadaan masyarakat. Nah, terkait dengan itu perlu kami haturkan juga, saya nggak tahu Mbak Lis sudah menyampaikan atau belum tadi. Nah, sebagai tuan rumah, bentar lagi kita itu akan kedatangan banyak dayoh, Pak. Banyak tamu di momen Lebaran besok 2024 yang oleh pemerintah pusat itu atas SKB 3 Menteri itu telah ditetapkan dengan jumlah libur hari yang terbesar di sepanjang kalender 2024, yaitu ada 10 hari. 10 hari kalender besok akan dinyatakan sebagai hari libur. Ini kesepakatan 3 menteri, sehingga berdasarkan hasil dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan akan ada sekitar 193 juta warga Indonesia, warga masyarakat Indonesia yang bergerak dari titik A domisilinya ke titik B destinasinya. Nah, kebetulan Jateng dan DIY itu kedapatan 32%-nya atau sekitar 60 juta. Nah, Yogyakarta, DIY itu kedapatan 15 jutanya sendiri. Dan 15 juta itu bukan tidak mungkin mereka pasti akan mengunjungi Kota Yogyakarta sebagai pusat aglomerasi dengan destinasi pariwisata utamanya yaitu kawasan Gumaton.
Nah, ini menjadi sesuatu yang harus disikapi serius. Beberapa kali, termasuk hari ini tadi, Pak Wali juga mengundang, memastikan kesiapan dari beberapa OPD terkait untuk bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap momen ini. Momen apa? Momen di mana diperkirakan, ya ini namanya survei, ada margin error, angka-angka ini belum tentu benar ya, tetapi paling tidak kita harus bersiap diri untuk bisa mempersiapkannya sesuai dengan tusi masing-masing. Dari ada 7 OPD yang tadi dipanggil supaya dapat mempersiapkan dalam rangka untuk merawat dan memanfaatkan momen ini sehingga kedatangan mereka ini benar-benar bisa kita manfaatkan sebagai promosi yang baik. Jangan malah publikasi yang buruk yang kita tonjolkan. Karena memang mungkin Pak Ketua Komisi B tadi juga sudah banyak mengutarakan terkait dengan kunjungan wisatawan yang sudah meningkat ini selain membawa dampak ekonomi yang cukup baik, ternyata juga cukup ada negatifnya, yaitu terutama adalah masalah pengelolaan sampah. Yang ini masih menjadi PR kami bersama. Dan insya Allah Pak Wali, Pak Sekda sudah berusaha keras mencarikan solusi yang terbaik dengan berbagai cara, dan insya Allah nanti April nanti akan ada solusinya. Dan sampah bagaimanapun juga setiap kota yang menjadi destinasi pariwisata utama itu kan harus memiliki daya tarik, dan orang datang ke kota Yogyakarta itu kan mereka meluangkan waktu, kemudian meluangkan anggaran yang tidak sedikit untuk belanja dan transportasi dan sebagainya, itu kan nggak mau ya dihadapkan dengan kemacetan, nggak mau dihadapkan dengan pemandangan yang kotor, nggak mau dihadapkan dengan bau yang tidak sedap dan sebagainya. Dan ini harus kita sikapi bersama dengan membuat manajemen skala prioritas yang terbaik. Nah, ini insya Allah nanti kita bisa melaksanakannya bersama-sama dengan teman-teman OPD pemerintah Kota Yogyakarta di bawah pengawasan dari bapak-bapak dari Ketua Komisi B dan anggotanya serta anggota legislatif yang lain, sehingga apa yang kita sajikan besok itu benar-benar bisa memberi persepsi yang positif. Persepsi yang positif itu penting bagi industri pariwisata. Dengan persepsi yang positif ini mereka akan datang lagi, sehingga tidak hanya datang sekali terus kapok amit-amit naudzubillah min dzalik. Jangan seperti itu, tetapi datang lagi dengan membuat jumlah orang yang lebih banyak, dengan menginap yang lebih lama, dengan belanja yang lebih banyak, sehingga membawa dampak perekonomian yang cukup signifikan. Dari hasil kajian yang kami terima tahun 2023 menika ini, alhamdulillah dukungan dari bapak-bapak dari legislatif juga cukup signifikan bagi kami. Kota Yogyakarta sudah berhasil membukukan pergerakan wisatawan di tahun 2023 itu sekitar 7,5 juta. Dan 7,5 juta ini dari kajian yang ditulis ke kami itu ternyata membawa perputaran uang yang tidak sedikit. Jadi ada sekitar 16 triliun yang digelontorkan oleh para wisatawan sepanjang itu, yang itu cocok dengan data dari Bank Indonesia yang PDRB Kota Yogyakarta di tahun 2023 itu meningkat 10% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 46 triliun PDRB-nya. Jadi mungkin ada relasinya terkait dengan kenaikan ini ya. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjaga momentum yang baik di tahun 2023 kemarin, pencapaian-pencapaiannya untuk kita pelihara di tahun 2024 ini dengan melakukan berbagai upaya. Nah, Pak Wali udah jauh-jauh hari pesan kepada kami semua, beberapa lonjakan besok itu harus kita sikapi dengan bijak. Jangan sampai mereka memiliki pandangan yang kurang baik tentang Kota Yogyakarta dari sisi kemacetan lalu lintas, dari sisi pelayanan industri pariwisata, dari sisi higienitas dan sebagainya. Kita harus memberikan yang terbaik di sela-sela permasalahan yang sedang kita hadapi. Dan ini beliau sudah memberikan arahan-arahan kepada kami, harus optimis. Harus optimis. Dan kami dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dengan 4 aspek yang menjadi kewenangannya, insya Allah nanti akan nyuwun kepada segenap stakeholder supaya benar-benar bisa bersatu. Contohnya dalam waktu dekat nanti kami akan mencoba mengumpulkan beberapa industri pariwisata, beberapa usaha jasa pariwisata, beberapa pelaku pariwisata yang berhubungan nanti secara langsung dengan wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta itu, untuk bisa kami berikan arahan. Nanti ada dari Pak Wali, kemudian nanti kalau seandainya Pak Ketua Komisi B berkenan, nanti kami juga akan ngaturi beliau. Sehingga apa? Sehingga yang diharapkan dari kami pemerintah itu agar mereka bisa memberikan layanan terbaik, pelayanan prima kepada wisatawan, tidak ngemplang, tidak nutuk, tidak memberikan
Kayak kemarin itu ada yang ngapusi, katanya Malioboro sudah tutup, mending langsung ke toko souvenir ini saja. Nah itu jangan ya. Mungkin kita akan mendapatkan keuntungan dalam waktu yang pendek, tapi jangka panjangnya nanti merugikan semua. Dan yang kena bukan hanya satu sisi saja, tapi yang lain. Nah, harapan kami dari berbagai narasumber ini nanti kami mohonkan untuk bisa memberikan pencerahan kepada para pelaku pariwisata yang notabene-nya mereka adalah ujung tombak yang langsung bersentuhan dengan wisatawan yang datang ke kota Yogyakarta, sehingga persepsi itu bisa timbul dari interaksi mereka. Nah ini kami pesankan betul. Dan tidak lupa mungkin melalui Sonora juga kami mohon ke hadapan segenap warga masyarakat kota Yogyakarta yang mungkin pasti akan ada dampak negatifnya, kemacetan mungkin. Kemudian kita kalau ke Malioboro juga jadi penuh dan sebagainya. Mari kita ampet, kita jadikan kita sebagai tuan rumah yang baik dan memberikan citra positif dalam setiap tutur kata, tindak tanduk kita, sehingga mereka itu merasa nyaman berada di Jogja dan mereka akan datang lagi ke kota Yogyakarta. Setiap kedatangan mereka itu membawa kontribusi yang tidak sedikit bagi pembangunan di kota Yogyakarta, karena duit pembangunan ini sedikit banyak berasal dari salah satunya adalah PAD yang didapat oleh pemerintah kota Yogyakarta dari berbagai pajak dan retribusi daerah resmi yang diizinkan oleh bapak-bapak dewan untuk bisa kita tarik. Dan ini yang harus warga masyarakat hadapi dan sadari bahwa mereka itu tidak mengganggu tapi justru memberi kontribusi. Karena kontribusi mereka lah pemerintah kota Yogyakarta bisa memberikan layanan terbaiknya di bidang kepemerintahan umum, di bidang kegawat darurat, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan di bidang pembangunan sarana prasarana di kota Yogyakarta ini. Jadi kami mohon ke hadapan Bapak Ibu warga masyarakat kota Yogyakarta yang mungkin di interval waktu tanggal 5 April sampai 15 April mungkin akan ada kedatangan banyak wisatawan atau tamu. Mari kita sambut mereka dengan baik, terutama dengan sabta pesonanya, agar mereka merasa nyaman selama di Yogyakarta, sehingga liburan mereka yang pengen aman, nyaman, dan menyenangkan itu bisa terwujud. Dan mereka nanti akan datang ke kota Yogyakarta, ngelarisi segala sesuatu yang kita sajikan dalam industri pariwisata. Nah, harapan kami seperti itu. Oke, jadi yang viral yang baik-baik saja ya? Yang baik-baik saja. Oke, Pak Antaro dan juga Pak Wahyu, sebenarnya asik sekali perbincangan kita di siang kali ini. Tapi karena waktu kita, nah ini untuk mengakhiri kebersamaan kita, mungkin pesan-pesan apa yang mau disampaikan ke pendengar semuanya? Mungkin Pak Antaro dulu sebelum kembali ke Pak Wahyu. Ini sama dengan jargon saya, ini nggak ngomong kayak kampanye. Sudah selesai. Oke. Selalu menyampaikan, ciptakan kota Yogyakarta ini layak huni, layak investasi dan layak dikunjungi. Semua yang saya sampaikan ini adalah dalam konteks kepariwisataan, agar kita bisa merepresentasikan, mewujudkan kota Yogyakarta ini yang benar-benar menjadi kota pariwisata dengan embel-embel wisata berbasis budaya, wisata berbasis olahraga, wisata berbasis sains. Hari ini sudah harus direpresentasikan dan mohon dukungannya. Ini tahun kelima saya setiap kali liburan lebaran tidak mau kemana-mana. Saya pasti mendampingi kawan-kawan. Ya, saya keluarga boleh keluar kota untuk mudik dan lainnya. Saya pasti kemarin mendampingi teman-teman di Sub ketika kemacetan. Saya mendampingi teman-temannya Dinas Pariwisata, beberapa di TIC, dulu TIC namanya ya, sekarang TIS. Sehingga kami kemudian di beberapa titik, nah ini mungkin konsentrasi saya juga ingin dampingi kawan-kawan nanti di bidang sampah ini. Ini menjadi menarik karena ancaman kota Yogyakarta hari ini yang terbesar yang sudah di hadapan kita di liburan lebaran ini pasti bagaimana dampak sampah yang dihasilkan dari prestasi kunjungan wisatawan, tapi akhirnya ya kita baca tahun kemarin ya Pak Wahyu ya. Nah, ini semoga tidak berdampak nanti bagaimana bersama-sama dengan teman-teman DLH, teman-teman dari pemerintah kota yang lainnya untuk pasca liburan atau pas liburan ini info, kabar, kemudian yang dernya ini adalah dampak positif di kota Yogyakarta, bukan dampak negatif yang dihasilkan oleh orang-orang. Dan mungkin komunikasi penting Pak Wahyu nanti dengan beberapa pihak yang hari ini senangnya menampilkan sesuatu yang der di kota Yogyakarta tanpa melihat dampak dan akibatnya.
Jadi komunikasi menjadi penting untuk saat ini. Ini Mas. Oke, baik. Pak Wahyu, monggo Pak untuk mengakhiri kebesaran kita pesan-pesannya malam ini. Matur nuwun kepada calon wisatawan yang mungkin akan berkunjung ke kota Yogyakarta di rentang waktu 5 sampai tanggal 15, kami akan menyambut dengan tangan terbuka kedatangan calon wisatawan untuk menikmati berbagai macam destinasi, berbagai macam event yang kami selenggarakan, berbagai macam souvenir, entah itu kuliner, fashion, ataupun kriya yang ada di kota Yogyakarta. Kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, dan apabila Bapak Ibu yang akan menjadi calon wisata di kota Yogyakarta ada kesulitan, ada masukan, ada sesuatu yang menjadi pertanyaan atau keluhan, silakan komunikasi dengan kami. Kami memiliki Anita, Bapak. Jadi Anita itu siapa ini? Anita itu hotline kami. Hotline. All Night and Day Long Tourist Assistant. Jadi kita memberikan pendampingan kepada mereka untuk bertanya apapun, entah itu telepon atau WA, silahkan melalui nomor cantik kami yaitu 0811 3870 1777. Jadi monggo mau tanya apapun tentang destinasi, tentang cara mencapai destinasi tersebut, mungkin informasi hotel yang masih ada, dan berbagai macam pertanyaan, bahkan keluhan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi B tadi leres, permasalahan yang laten yang kita hadapi sekarang yang siap-siap menjadi bom waktu kalau tidak ditangani dengan benar adalah permasalahan sampah. Dan ini terus terang dengan rendah hati kami mohon maaf, salah satu yang menghasilkan yang terbanyak adalah kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata. Dengan wisatawan yang meningkat ini, otomatis produksi sampahnya juga meningkat. Mau makan di sini pasti ada nyampahnya. Tapi bagaimana kita bisa memilah dan memilih sejak awal di hulu itu nanti yang akan menentukan apakah kita bisa melakukan pengolahan dengan baik atau dan benar atau tidak. Nah, ini kami mohonkan juga kepada warga masyarakat kota Yogyakarta, selain kita menerapkan Sabta Pesona yang konsisten, kita juga melakukan pengelolaan sampah dengan bijak mulai dari rumah kita masing-masing, sehingga kota Yogyakarta tetap menjadi kota pariwisata, destinasi wisatawan seluruh Indonesia dan seluruh dunia yang indah untuk dipandang dan sedap untuk dilihat tanpa ada gangguan sampah di momen-momen Lebaran besok dan momen-momen berikutnya. Mungkin demikian. Oke, luar biasa. Kepala Dinas Pariwisata Kota Jakarta, Pak Wahyu Hendrat Moko SMM, dan juga Ketua Komisi B DPD Kota Jakarta, Pak Susanto Dwiantoro. Saya terima kasih atas kehadirannya. Semoga yang disampaikan ini cukup bermanfaat kita semuanya, Anji. Dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, Bapak, dengan yang informasi yang menarik juga. Dan juga terima kasih untuk Anda, sahabat Sonora yang terus bergabung di kesempatan siang kali ini. Selamat siang dan selamat mendengarkan program Sonora selanjutnya. Sampai jumpa.